maka kita itu cenderung sesuatu itu jadi syubhat, maka meninggalkan itu bagian dari mengaplikasikan hadisnya Rasulullah SAW yaitu da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Oleh karena itu kalau ada khilaf di antara dua seorang ulama, maka kita jangan ikut-ikut. Nah sekarang itu ada dua ulama yang kita itu nggak paham, kita mengejudge. Oh ulama Habib ini begini, Habib ini, bahkan Habib ini sekarang dibenturkan. Di Jawa Timur ini ada Habib dibenturkan dengan pondok Sidogiri dan pondok yang lain. Jangan mengikuti. Apalagi kita itu netizen, sebagai netizen di di TikTok atau kita itu komennya dengan komen sesuatu yang nggak pantas gitu, nggak sopan. Ada sekarang isu bahwasanya keturunan Baklawi itu merupakan beliau itu bukan turunan Rasulullah. Kita kok ikut-ikut? Kita paham apa? Jangan ikut-ikut. Mereka kita tinggalkan khilafiyah mereka saja, sehingga kita tidak mengikuti. Oleh karena itu kalau kita mengikut, apa yang kontribusi kita? Paling kita hanya bisa komen dengan omongan-omongan yang buruk, omongan-omongan yang jelek, maka kita harus meninggalkan hal itu. Kemudian jika keraguan bertentangan dengan keyakinan, maka keraguan itu tinggalkan, maka Anda harus memiliki keyakinan. Kita ambil contoh. Saya tadi sholat zuhur, ini 2 rakaat atau 3 rakaat. Maka kita mengambilnya itu rakaat yang paling rendah. Ini ihtiyatan kata ulama. Maka ini harus hati-hati kita, sebagai kehati-hatian kita. Oh ini 2 apa 3 ya? Kita ambil 2-nya. Nah itu ya. Jadi kita ambil yang terendah. Begitu juga sholat maghrib. Ini tadi 1 atau 2 ya. Maka kita ambil 1. Oleh karena itu sesuatu yang kita ragu, maka kita tinggalkan. Lain halnya kalau ada orang ragu, saya tadi sudah wudu apa belum? Jawabannya belum. Kalau sudah wudu kok, ya aku tadi udah wudu apa belum? Maka itu bagian dari waswasi syaitan. Oh sudah wudu kok, barusan aku ke sana kok ragu, itu waswasi syaitan. Maka kalau disunahkan, kalau waswas kita itu tatkala kita sholat, Allahu Akbar, saya tadi sudah niat apa belum? Maka kalau kita yakin ada keyakinan tadi sudah niat, tapi ada sifat was-was itu tadi, maka disunahkan kita itu menoleh ke kiri, meludah, 3 kali. Ya nggak perlu ada suaranya, apalagi khoik begini, jangan. Nanti kasihan tetangga kita. Formalitas saja. Nah begitu. Ini menunjukkan kita meludah setan yang senantiasa menjadikan kita ragu. Sebab keraguan kita itu min waswasis syayatin, daripada gangguan waswasnya setan. Sebuah amal itu harus jelas berdasarkan keyakinan. Yang pertama, amal itu harus jelas. Jelas itu ada perintahnya nggak dari Rasulullah? Ada contohnya nggak dari Rasulullah? Ada takrir nggak? Dilakukan oleh para sahabat nggak? Sehingga Rasulullah membiarkan. Ada contoh nggak dari para sahabat dan tabi'in? Jika tidak, jangan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yakin nggak kita? Sehingga ada 2 perintah. Mana yang kita yakini? Ini betul, ini betul. Mana yang kita yakini? Itulah yang kita lakukan. Contoh, kita itu ada wudu. Wudu itu ma yubtilul wudu. Apa sih hal-hal yang membatalkan wudu kita? Contoh, kalau Imam Syafi'i itu yang membatalkan di antaranya misal mar'ah, memegang wanita yang bukan mahram. Walaupun mahram, tapi mahramnya mu'akkad, itu batal. Apa sih mahram mu'akkad itu? Kita ambil contoh. Mahram mu'akkad itu adalah istri kita. Saya dengan istri saya, kata Imam Syafi'i, batal. Karena beliau itu mahram mu'akkad. Jadi dia itu menjadi mahram setelah ada durasinya. Sebelum saya akad, dia bukan mahram saya, dia ajnabi, orang lain. Sehingga ini mahram mu'akkad batal. Kalau Imam Maliki, kalau kalian menyentuh wanita bisyahwatin, dengan syahwat, maka batal. Kalau Anda mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Abu Hanifah, maka tidak batal menggenggam wanita walau bisyahwatin, walaupun dengan syahwat. Oleh karena itu, mana yang Anda yakini, ini betul, ini betul, ini betul, ini betul. Mana yang Anda yakini, itu yang Anda lakukan. Nah, itulah maknanya kalau sesuatu amal ibadah itu sumbernya betul, tapi dibutuhkan keyakinan. Oleh karena itu, jangan sampai keyakinan kita yang salah. Bagaimana keyakinan yang salah? Wah, saya yakin sholat itu aslinya difardukan cuma sekali. Habis maghrib aja, yang lain nggak fardu. Itu salah keyakinannya. Keyakinan yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Maksud saya kalau ada dua sumbernya itu compatible dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma', dari Qiyas, maka kalau kita bisa melakukan dari kebaikan-kebaikan ini, pilih mana yang Anda yakini, maka itu yang Anda jadikan patokan. Kemudian apa? Kita harus berhati-hati dengan urusan meremehkan agama dan urusan bid'ah. Kadang di antara kita itu memilih madhab itu karena mengentengkan diri kita. Apa? Meremehkan kita. Kita ambil contoh yang tidak boleh. Saya wudhunya itu versi Imam Syafi'i, tapi batalnya versi Imam Ahmad bin Hanbal. Jangan. Maka itu kategorinya ihmal atau meremehkan. Bagaimana kalau Anda wudhunya batalnya menurut Imam Hanafi, maka wudhunya juga versi Imam Hanafi. Kalau wudhu Anda secara Imam Syafi'i, maka batalnya juga versi Imam Syafi'i. Sehingga tidak ada ihmal. Tidak ada meremehkan. Oleh karena itu jangan sampai meremehkan agama. Kita ambil contoh, halah saya ndak ngaji setahun ini nggak baca Quran. Lah kenapa? Lah wong sunnah aja loh. Loh sunnah itu antum tahu nggak? Kalau sunnah secara fikih betul, kalau yang Anda melakukan maknanya mendapatkan pahala. Kalau Anda tidak melakukan, Anda tidak mendapatkan pahala. Tidak apa-apa, itu secara fikih. Tapi secara akidah, kalau kita melakukan sunnah itu maknanya apa? Sunnah itu kalau kita melakukan adalah bukti kalau kita cinta terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita ditanya di padang mahsyar, apakah Anda cinta terhadap aku? Ditanya oleh Rasulullah, iya ya Rasulullah. Buktinya Anda tidak pernah melakukan sunnah-sunnahku. Mau apa kita? Oleh karena itu jangan sampai, hei kamu siapa kamu? Iya aku ini umatmu Rasulullah, aku senantiasa cinta kepadamu. Iya dah, mungkin kalau buktinya kalau itu kamu kok nggak pernah melakukan sholawat, tidak pernah mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, bahkan Allah memerintahkan sholawat kepadamu. Kenapa engkau nggak sholawat? Lah itu kan sunnah, ya berarti kamu nggak cinta. Oleh karena itu bentuk cinta kita terhadap Rasulullah itu adalah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan atau diperintahkan. Oleh karena itu jangan sampai kita meremehkan sunnah, jangan sampai kita meremehkan agama ini. Yang kedua adalah kalau kita di dalam agama itu jangan meremehkan sesuatu hal yang bid'ah. Bid'ah itu apa? Makna yang pertama adalah mal jadid, sesuatu yang baru. Apa yang baru? Banyak. Rumah baru, kalau definisi yang awal ya bid'ah. Istri baru ya bid'ah ini ya. Kalau anak baru bid'ah ini. Mobil baru bid'ah. Maka semua itu akan bid'ah. Kita dari ujung kuku sampai ujung rambut bid'ah semua. Jangan dong. Makanya apa? Bid'ah yang kedua itu adalah sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah. Wah, banyak ini yang tidak ada zaman Rasulullah. Kitab ini pun tidak ada zaman Rasulullah. Kemudian apa? Kertas ini tidak ada zaman Rasulullah. Lampu-lampu ini tidak ada zaman Rasulullah. Apakah ini bid'ah? Tidak, itu pemahaman yang kedua. Lalu pemahaman bid'ah yang ketiga adalah sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah dalam urusan ibadah. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah dalam urusan ibadah. Ibadah pun itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu apa? Ibadah mahdhah itu adalah ibadah doktrin. Ibadah mahdhah itu doktrin itu contohnya apa? Ya, sholat zuhur 4 rakaat. Nggak boleh itu ditawar. Oh, duhur ya sudahlah kita capek, cuman 2 rakaat saja, ndak boleh. Subuh kita habis mandi, dibikin 4 rakaat, seger-segernya ini, kuat-kuatnya kita, ndak boleh. Karena apa? Rasulullah mencontohkan itu semua, kita harus mengikuti versinya Rasulullah. Itu yang disebut ibadah mahdhah. Maka kalau kita menambahkan, menguranginya, itu disebut bid'ah. Contoh ini, sholat duhur dengan asar pendek ini jaraknya, enak ini. Kalau asar dengan maghrib pendek ini, enak caranya. Kalau maghrib dengan isya pendek, tapi isya dengan subuh karena panjang dan kita tidur, tidak masalah. Tapi subuh dengan duhur, ini kok panjang sekali. Ya sudahlah, saya bikin sholat setengah duhur begitu ya. Maka jangan. Oleh karena itu kita jangan sampai membikin baru. Itu yang disebut bid'ah. Tetapi kalau ibadah muamalah, maka ini tidak bid'ah. Apa sih ibadah muamalah itu atau ghairu mahdhah itu? Ibadah yang sifatnya ada perintah tapi dalam aplikasinya kita bebas cara memilihnya. Kita ambil contoh. Rasulullah memerintahkan apabila seorang muslim
dari bertemu dengan seorang muslim, fayatasafahani, kemudian dia berjabat tangan, ghufira lahu qabla ayyatafarraqa, maka dosanya dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita berpisah. Makanya kalau kita ketemu teman, gimana bro, mohon maaf lahir batin ya, beneran ya, itu seharusnya. Tapi salaman caranya beda-beda. Kalau di orang Arab itu caranya bagaimana, cepikik-cepikik boleh, ya kan? Kalau orang anak Malang itu begini, gimana bro kabarnya? Oh boleh. Ini salam corona ini. Gimana bro? Nah, boleh. Maknanya, tapi jangan ke muka ya. Muka kita dijotos ini enggak boleh ini. Maknanya sesuatu yang bid'ah itu yaitu ibadah mahdhah, kita tambahi, kita kurangi, maka itu bid'ah. Tetapi kalau muamalah asal ada perintah, caranya boleh kita modifikasi, itu caranya boleh, begitu ya. Contoh, kita diperintahkan silaturahim. Silaturahmi itu bahkan kata baginda Nabi Muhammad SAW, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu wa yunsa fi athari falyasilur rahim. Barang siapa, man ahabba, ahabba itu dari kata-kata hub itu artinya suka. Tapi kata-kata ahabba, seneng banget. Nah ini, siapa yang seneng banget? Atas apa? Ini dua hal. Yang pertama, ayyubsata lahu rizquhu. Yubsat itu apa? Seandainya rezeki kita di langit, maka Allah turunkan. Seandainya rezeki kita masih di bumi, maka dikeluarkan. Seandainya rezekinya kita jauh, maka didekatkan. Seandainya rezeki kita sedikit, maka diapain? Kata saya dibanyakin, jangan. Percuma rezeki banyak kalau utang banyak. Nggak ada surplusnya. Maka kalau rezeki sedikit, maka dibarokahkan. Barokah itu enak. Mau beli mobil cukup, mau bangun rumah cukup, mau sekolahin anak cukup, itu kan? Itu barokah. Maka enak itu minta rezeki itu yang barokah. Tapi kalau Anda pengen rezeki semacam itu, kata Rasulullah, man ahabba ayyubsata lahu rizquhu, ditambah lagi wa yunsa fi athari. Yunsa itu apa? Atharnya. Apa ini? Teracak kalau bahasa Jawa itu apa? Bekas-bekas jalan kaki kita itu banyak. Maknanya sih apa sih? Bukan mesti maksudnya kalau jejak kita banyak itu maknanya ini adalah bukan berarti kalau kita silaturahmi jejak kita banyak, bukan. Maknanya kalau kita silaturahmi umur kita panjang. Maka kalau hadisnya itu siapa saja yang mau silaturahmi falyasilur rahim, maka barang siapa yang pengen banget rezekinya kayak tadi, kemudian umurnya panjang, falyasilur rahim, maka silaturahmilah kalian. Ustadz, ini bagaimana? Emang umur kita kan sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kok bisa sih umur kita bisa panjang? Bukan itu maksudnya. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah mati umur 50, ya 50 mati. Kalau kita ditakdirkan oleh Allah umur kita itu 70 tahun, ya 70 tahun. Lalu apa makna dari hadis ini? Keberkahan dalam umur kita. Kita ambil contoh ini. Presiden kita Soekarno, itu bagaimana berkahnya? Luar biasa. Foto beliau saja yang beliau sudah meninggal, kalau kita jual laku. Nah ini Gus Dur begitu ya. Beliau itu waliullah, berkahnya bagaimana hidupnya. Beliau saja sekarang bait-bait syairnya masih dipakai di beberapa masjid. Foto beliau dijual laku. Ini kita nih yang masih hidup, foto saya kalau dijual di pasar nggak ada yang mau. Foto admin saya nggak mau. Orang nggak mau. Ini maknanya belum tentu hidup kita berkah. Orang yang sudah mati itu kan berkah. Kalau maknanya hidupnya pengen berkah, maka kata Allah Subhanahu wa taala falyasir rahim, kata Rasulullah falyasir rahim. Maka kalau kalian ingin silaturahmi, maka kalau ingin rezekinya banyak, pengen umurnya panjang, falyasir rahim. Tetapi aplikasi daripada silaturahmi ini kita bebas. Maknanya kita perintahnya silaturahmi, yang disebut ibadah ghairu mahdhah, ada perintahnya silaturahmi. Kita mau silaturahminya bagaimana? Caranya terserah kita. Ada loh orang yang silaturahmi hanya ke situ, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak teman-teman jamaah tabligh, gimana kabar antum? Kalau ada waktu ini sudah adzan, ayo kita sholat bareng. Itu silaturahmi mereka. Ada di antara kita silaturahmi. Kalau lebaran kita silaturahmi ke tetangga, kita bawa biskuit kongguan, ada. Ada yang silaturahmi ke seorang kiai bawa gula, ada. Ada orang yang silaturahmi itu nggak bawa apa-apa, juga ada. Maka bebas caranya silaturahmi asal tidak menyakiti. Aplikasinya bebas asal tidak bertolak belakang dengan syariat, maka caranya bebas. Ada ini yang kalau bebaskan cara silaturahminya, ya sudah. Saya kalau silaturahmi ke orang itu, saya ke rumahnya, ngambil kulkas, ngambil TV, ya nggak boleh.
Oleh karena itu kalau pengen caranya dikategorikan ibadah mahdhah tadi boleh, caranya itu bebas, tidak versinya Rasulullah, maka Anda bebas, itu disebut bukan bid'ah. Tapi bid'ah adalah sesuatu yang Anda lakukan, yaitu menambah atau mengurangi ibadah mahdhah. Apabila ghairu mahdhah, maka Anda bebas melakukan secara teknisnya, tidak perlu mengikuti Rasulullah SAW. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.